Di Jawa ada yang namanya pesugihan kandang bubrah. Pesugihan yang melibatkan syarat harus merenovasi rumah terus-menerus, bongkar pasang ubin, bangun rubuhkan ruangan baru. Pesugihan yang benar-benar ngasih meaning literal bagi kiasan. Renovasi rumah dapat membantu mewujudkan impian. Karena kalau orang normal, memperbaiki dan menata ulang rumah dilakukan supaya menghasilkan kesan fresh. Selain juga sebagai perlambangan bagaimana menata kehidupan sejatinya membutuhkan perjuangan. Sedangkan di ritual ini, ya bikin rumah senantiasa berantakan kayak kandang benar-benar harus dilakukan kalau mau kaya mendadak. Siapa coba yang nggak punya mimpi jadi orang kaya? Horor karya Azhar Kinoy Lubis yang diangkat dari thread viral ini secara khusus memotret keluarga yang bapak ibunya pengen kaya sehingga rela melakukan pesugihan kandang bubrah. Potret yang bisa ditebak bakal merah oleh darah. Tapi yang membedakan film ini dengan horor-horor ritual yang banyak beredar di kita, yang membuat film ini one of the better Indonesian horrors out there, adalah film ini benar-benar menggali drama tragis dari keadaan keluarga yang terjebak hal horor tersebut. Lebih kayak drama tentang keluarga tragis, tapi temanya horor. Dare I say, film ini ada di kotak yang serupa dengan Hereditary, meski memang penggarapannya belum sebagus itu. Rumah dibangun dari bata, balok kayu, material-material lain. Sementara rumah tangga harusnya dibangun dari rasa cinta dan kasih sayang. Kadang kita lupa kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah bukan terutama didapat dari harta dan materi. Nurut sama bapak kalau mau hidup kalian selamat. Pesan terakhir ibu yang selalu diingat oleh Nadia. Malam tahun baru 2002, Nadia yang saat itu masih kecil menyaksikan sendiri kematian mengenaskan dari ibu yang sudah lama sakit. Apakah ibu nggak nurut sama bapak sehingga berakhir naas? Nadia juga nggak ngerti. Yang jelas kini dia dan Yoga, kakaknya, tinggal bertiga saja dengan bapak di rumah mereka yang selalu ramai oleh tukang yang bekerja. Meski Nadia ingin menaati nasihat ibu, tapi nurutin perintah bapak seringkali jadi hal yang susah untuk dilakukan. Karena perintah bapak itu aneh-aneh. Jangan bersihin rumah, jangan masuk ke ruang kerja bapak, jangan tanya-tanya kalau bapak itu sering bawa kambing ke kantor. Yoga sering dimarahi bapak karena nggak mau nurut. Saat remaja, Nadia dan Yoga akhirnya tahu rahasia pesugihan bapak. Pesugihan itulah yang ternyata mengambil nyawa ibu dan kini akan terus menagih kembali nyawa mereka satu persatu setiap 10 tahun sekali. Yang paling sering jadi keluhanku saat nonton horor lokal adalah film yang terlalu bergantung sama plot twist. Seolah cerita tuh nggak seru kalau nggak dikasih kejutan gitu. Entah itu siapa yang jahat atau apa yang sebenarnya terjadi. Padahal sebenarnya ide atau materi cerita horor kita tuh banyak yang menarik. Tapi bahasannya jadi dangkal karena filmnya hanya jadi sepantas kejadian ternyata. Bahasannya sengaja disimpan sebagai plot twist yang bahkan nggak cerdas-cerdas amat karena penonton seringnya bisa menebak duluan. Nah, langkah bijak pertama yang membuat Di Ambang Kematian berada di posisi bercerita yang lebih baik daripada kebanyakan horor adalah film ini nggak peduli sama membuat plot twist. Perkara bapak ternyata melakukan pesugihan tidak disimpan sebagai revealing mengejutkan di akhir. Pun si bapak tidak lantas diungkap sebagai orang yang ternyata jahat. Nah, cerita Di Ambang Kematian berjalan linear dalam span 20 tahun. Kita akan ngikutin Nadia dari kecil hingga dewasa, sehingga journey karakternya itu ya jadi beneran kerasa. Bapak ternyata melakukan pesugihan itu sudah diungkap, tapi bukan sebagai kejutan melainkan sebagai plot point untuk cerita masuk ke babak berikutnya, ke lapisan berikutnya. Karena di cerita ini, melakukan perjanjian dengan iblis tidak lantas dicap sebagai perbuatan orang yang jahat. Film ini menjadikan hal tersebut sebagai bahasan yang worth untuk kita telaah. Keluarga yang pengen berkecukupan, tapi lantas bablas dan harus menanggung akibatnya. Film berusaha membuat kita simpati sama karakter-karakter despite flaw mereka. Meskipun kita tahu bahwa tindak pesugihan bukanlah tindak perbuatan yang benar. Ya kan? Aku surprise banget sama depth yang berusaha digapai oleh cerita tatkala Nadia yang sudah jadi Taskia Namia memilih untuk membantu bapaknya menyiapkan ritual potong kambing. Dia nurut bapak bukan karena pengen kaya, tapi karena itulah satu-satunya cara keluarga mereka bisa terbebas dari tuntutan si setan kambing. Layar seperti ini kan jarang banget di film horor kita yang kebanyakan hanya menempatkan protagonis sebagai seorang yang terjebak di kejadian horor dan cuma harus survive. Di film ini kita melihat seorang bapak yang sebenarnya sangat menyesal tapi tidak punya pilihan lain. Seorang anak yang tetap ingin berbakti walaupun kondisi mereka bisa dibilang dalam sebuah mimpi buruk. Film tidak membenarkan pesugihan tapi membuat kita merasakan dramatic irony karena in the end kita tahu mereka tuh sekarang hanya
ingin cuma selamat hidup-hidup gitu sebagai keluarga yang katakanlah utuh walaupun cuma tinggal bertiga. Penulisan karakter dan departemen acting juga membuat cerita tetap afloat, tetap mengapung di atas. Para pemain menghidupkan drama tragis dan teror menakutkan yang menimpa keluarga mereka. Kesan traumatis, kesan yang mereka tuh telah melalui banyak juga tergambar lewat progres seiring dengan periode cerita berjalan. Cerita yang waktunya melompat-lompat itu pun jadi tidak terasa terputus-putus karena karakter mereka continue. Nadia dan Yoga kecil juga sudah diberikan karakterisasi. Karena cerita yang berjalan linear, porsi mereka saat masih kecil itu jadi bagian yang penting sebagai fondasi karakter mereka nanti saat sudah dewasa. Mereka tidak sekedar jadi korban gangguan setan, tidak sekedar disuruh teriak-teriak saat melihat ibu mencemplungkan wajah ke air panas. Sehingga film ini sama sekali tidak terasa seperti eksploitasi karakter anak di dalam genre horor. Meskipun memang horor yang ditampilkan ya termasuk cukup grotes, cukup sadis. Like orang tua yang nekat bawa anak mereka nonton film ini dijamin bakal nyesel karena udah melanggar batas umur tontonan. 17+ itu udah tepat. Ya kan, di film itu adegan pembunuhan dan iblisnya bakal terasa membekas karena digambarkan sadis, dan itu tuh dikenakan kepada karakter-karakter yang relate banget bagi anak-anak. Karakter-karakter di rumah tangga, ibu, kakak. Gimana nggak trauma tuh anak-anak ngeliat begitu? Sedari menit awal, film sudah ngasih aba-aba teror seperti apa yang bakal dihadirkan, sesuram dan sedisturbing apa tone yang bakal digambarkan. Film dimulai dan kita disambut suara lalat yang buatku ini jadi warning yang fun. Secara desain, hantu-hantunya dan makhluk kambing yang menyerupai iblis Baphomet yang meneror para karakter memang terlihat mengerikan. Film bermain-main dengan gerak kamera dan editing, menghasilkan kesan kengerian mental yang juga merasuk ke benak kita. Karena hantu dan monster di sini tuh munculnya sekelebetan. Film juga tega untuk menjadikan mereka tuh jump scare. Terkadang para aktor memainkan versi kesurupan dari karakter mereka, dan itu penggambarannya juga cukup gila. Beat terakhir dengan Teuku Rifnu Ikana bahkan nails vibe surrealis dan teror psikis dengan sangat manis. Film juga merambah body horror untuk adegan-adegan kematian dijemput iblis. Momen-momen horor di sini tuh intens. Cuma salahnya, ya pencahayaannya agak sedikit terlalu gelap untuk bisa sepenuhnya kita nikmati. Acap kali rasa takut itu datangnya telat karena aku tuh harus sibuk dulu menyipitkan mata berusaha mencerna hantu apa yang ada di layar atau kejadian apa yang sebenarnya terjadi saat malam mati listrik di rumah mereka. Selain momen gelap itu, aku juga terlepas dari mood yang dibangun saat film mulai mengeluarkan dialog-dialog yang dramatisasinya agak terlalu sinetron gitu. Tampar saja aku pak. Itu udah agak cringe sih sebenarnya. Menurutku film ini lebih kuat saat langsung memperlihatkan tindakan karakter. Misalnya ketika Yoga yang awalnya ogah nurut, akhirnya dia ikut membantu Nadia mencangkul kuburan, ya kan? Itu kan lebih terbukti gitu, nggak perlu pakai dramatisasi lewat dialog lagi. Narasi voice over Nadia yang mengisahkan kejadian hidupnya juga terkadang agak redundan. It works ketika voice over itu dilakukan untuk menjembatani gap periode waktu cerita, ya kan? Tapi terasa kurang diperlukan ketika hanya menarasikan kejadian yang secara bersamaan kita lihat di layar. Bapak tampak menguatkan diri demi menolongnya, buatku sudah cukup terdeliver dari acting si Teuku Rifnu saja. Nggak perlu harus diceritakan lewat suara. Tapi mungkin voice over itu diperlukan demi mencuatkan thread horror yang jadi materi asli cerita, supaya penonton tuh nggak lupa kalau film ini diangkat dari kata-kata yang ada di thread tersebut. Sebab tentu bagi penonton yang ngikutin sedari threadnya, aspek-aspek yang mereferensikan hal tersebut muncul di film ini bakal membuat film lebih terasa berkesan gitu. Kayak karakter Bastala yang diperankan oleh Giulio Parengkuan, teman SMA Nadia yang concern sama apa yang terjadi sama dia dan menyarankannya untuk menuliskan pengalaman di buku. Nah, karakter ini kan sebenarnya nggak esensial banget secara cerita. Nadia bisa belajar nulis dari mana saja sebenarnya kan, bisa diubah lah istilahnya. Bastala juga nggak actually punya arc atau something yang benar-benar paralel kepada development Nadia. Karakter ini bisa saja di write off, tapi ya itu tadi, aku paham kepentingannya harus ada. Kenapa? Karena mungkin dialah sosok yang ada di balik thread, ya kan? Orang yang mengumpulkan kisah yang dialami Nadia. Menurutku film ini harusnya ya lebih liberty saja, lebih bebas aja gitu secara kreatif untuk menempatkan karakter ini. Kan harusnya memilih aja, entah itu dia dihilangkan sepenuhnya atau lebih dibuat berperan secara langsung dalam plot, supaya bentuk penceritaan filmnya lebih terasa lebih enak. Horor memang bukan cuma soal hantu-hantuan, bunuh-bunuhan. Horor itu ada cerita manusia di dalamnya.
manusia yang terjerumus masuk ke jalan yang salah misalnya. Ya kan? Film ini paham bahwa horor pertama-tama haruslah berangkat dari tragisnya manusia, kemudian barulah menjadikannya sebagai sajian yang sadis dan penuh teror menakutkan. Cerita keluarga yang jadi pusatnya membuat film ini sebuah pengalaman emosional yang menarik untuk diikuti. Membuat film jadi punya nilai lebih, nggak sekedar jumpscare-jumpscarean. Toh di bidang jumpscare-nya pun film juga tidak kalah asik. Naskah sudah runut dan nggak kejebak sama ngasih plot twist yang nggak perlu. Hanya arahannya saja yang agak kurang kuat karena film ini ada di posisi sebagai adaptasi dari thread viral. Posisi yang membuatnya harus ngikut ke materi tersebut, walaupun memang sebenarnya masih cukup banyak yang perlu diluruskan agar lebih enak sebagai penceritaan film. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Di Ambang Kematian. That's all we have for now. Kandang bubrah hanyalah satu dari banyak lagi ritual pesugihan yang berkembang di masyarakat. Apakah kalian tahu apa lagi ritual yang ada? Share di comments. Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydesit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydesit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.